wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita sehingga kita sama-sama dapat pagi hari dapat mengikuti pelajaran. Ada baiknya kita berdoa. Untuk memimpin doa pagi hari ini, Bapak mintakan kepada Muhammad Sohib, pada Ananda Sohib, kami persilakan dengan berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Muhammad Sohib. Selain sebagai insan yang beragama, kita juga sebagai insan yang berbangsa dan juga negara. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, sebelum pelajaran pagi hari ini ada baiknya kita menyanyi Nusaraya. Untuk memimpin lagu Nusaraya, kami mintakan kepada Kanaya Putri, pada anaknya kami Kanaya Putri, kami persilakan. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Apakah seluruhnya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Baiklah. Jadi Bapak lihat memang untuk kehadiran, alhamdulillah hampir semuanya hadir. Baiklah, kepada seluruh siswa kami, Bapak harapkan untuk meningkatkan motivasi belajarnya, ya baik di rumah maupun di sekolah, karena kita dapat belajar di mana saja dan dari mana saja. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang materi pokok, yaitu rangkaian listrik arus searah dengan submateri rangkaian satu hambatan. Mungkin di SMP dulu kamu sudah pernah belajar tentang arus listrik. Bapak ingin tahu apa yang sudah kamu pelajari dulu di SMP. Apa yang tahu sumber arus listrik? Tadi itu. Saya, Pak. Ya, udah. Contoh dari sumber arus listrik bola balik yaitu dinamo AC dan juga generator atau genset. Iya, bagus. Nah, kemudian tadi kan listrik ada satu lagi, yaitu arus DC. Adakah yang tahu sumber arus DC? Saya, Pak. Iya, saya bilang nih. Sumber arus DC yaitu 1 elemen volta, 2 akumulator atau yang biasa kita sebut aki. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Ya, pikiran nih. Solar cell dan baterai. Ya, bagus. Nah, kemudian nanti di dalam susunan rangkaian itu tentunya ada hambatan, ya ada sumber, ada hambatan. Karena materi kita tadi adalah rangkaian satu hambatan. Nah, tentu di dalam rangkaian itu ada hambatan. Apa saja yang bisa digunakan contoh hambatan di dalam rangkaian? Saya, Pak. Ya, Resistor dan bola lampu. iya, bagus sekali. Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kamu sampai akhir pembelajaran ini. Yaitu yang pertama, sebagai tujuan pembelajaran tahun nanti adalah melalui kegiatan mengamati gambar simulasi PET melalui PowerPoint. Nanti peserta didik dapat menyusun rangkaian tertutup satu hambatan dengan benar. Kemudian tujuan keempat, setelah peserta didik dan guru melakukan simulasi pengukuran di layar komputer, peserta didik dapat mengumpulkan data hasil pengukuran tegangan dan arus dalam sebuah tabel. Kemudian setelah peserta didik dan guru melakukan simulasi pengukuran, peserta didik dapat membuat laporan praktik dalam bentuk jurnal. Nah, jadi kompetensi yang kamu akan pelajari ini sangat penting. Kenapa Bapak katakan sangat penting? Itu adalah sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu nanti Bapak harapkan kamu seluruhnya supaya sungguh-sungguh dan antusias untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Oke, adapun model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini
masa kegiatan belajar yang akan kita laksanakan hari ini itu ada dua. Yang pertama nanti kamu melakukan eksperimen. Eksperimennya nanti dilakukan dengan aplikasi simulasi PET melalui laptop. Nah kemudian yang kedua nanti kamu berdiskusi dengan teman sekelompok. Baik, sebelum memasuki kegiatan inti daripada pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin membuat tes awal. Pak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya, dimulai dari sekarang. Mari sama-sama kita perhatikan permasalahan yang ada di depan ini. Suatu malam, Dani mendapati lampu sepeda motor kesayangannya redup dan setelah dismari itu pergi ke bengkel. Setelah mekanik melakukan pengecekan terhadap listrikan, yaitu soket lampu tidak kendor, soket lampu tidak karatan, kiprok atau setu lampu tidak lemah, dan kabel lampu tidak meleleh. Akhirnya mekanik mengajukan agar mengganti baterai baru. Nah baik ya, dari permasalahan tersebut dapat kita amati bahwa ada seseorang mempunyai sepeda motor. Nah, lampu sepeda motornya redup. Nah kemudian beliau membawa ke bengkel. Nah kemudian dicek oleh mekanik. Nah setelah dicek oleh mekanik, ternyata mekanik menganjurkan untuk mengganti baterai baru. Nah jadi apa hubungan lampu redup dengan mengganti baterai baru? Nah nanti permasalahan ini kamu pecahkan bersama teman kelompokmu melalui eksperimen dan diskusi kelompok. Ya, jadi kamu nanti Bapak bagi menjadi 5 kelompok dan Bapak harapkan masing-masing ketua kelompok nanti mengambil laptop yang ada di depan, kemudian mengambil LKPD yang ada di meja Bapak. Silakan masing-masing kelompok untuk bekerja sesuai dengan LKPD-nya, ya. Nah, jadi di situ ada gambar rangkaian di dalam LKPD-nya. Kemudian kamu rangkai nanti aplikasinya di dalam monitornya masing-masing, ya. Kemudian diisi LKPD, kemudian diskusikan, tarik kesimpulan di dalamnya. Ya, silakan bekerja ya. Nah baik, Bapak lihat hampir semua kelompok belajar sudah menyelesaikan eksperimen dan diskusi kelompoknya, dan Bapak lihat sudah disajikan di dalam LKPD-nya masing-masing. Untuk selanjutnya Bapak ingin masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil eksperimen yang kami lakukan. Saat eksperimen itu, kami membuat eksperimen pertama yaitu dengan penggunaan hambatan atau ohm yaitu 10. Kami juga menambahkan tegangan. Pada saat itu kami menggunakan tegangan 9. Mendapatkan bahwa kuat arus listrik yang kami gunakan adalah 0,9. Eksperimen 1 kami mendapatkan bahwa bola lampu kami yaitu redup. Kedua, kami melakukan eksperimen kembali dengan menggunakan penggunaan hambatan yaitu tetap dengan nilai 10, dan kami menambah tegangan yaitu 18. Itu kami mendapatkan bahwa arus listrik yang kami gunakan yaitu 1,8. Eksperimen kedua, bola lampunya makin terang. Kami kembali melakukan eksperimen ketiga. Kami menggunakan penghambat masih sama yaitu tetap 10 dan tegangan yang bertambah. Kami menambah tegangannya menjadi 27. Kuat arus listrik yang kami hasilkan adalah 2,7. Ini adalah pada bola lampunya. Pada eksperimen 1 kami menghasilkan bola lampu redup. Pada eksperimen 2 kami menghasilkan bola lampu makin terang. Dan pada eksperimen 3 kami menghasilkan bola lampu terang sekali. Dari hasil eksperimen dan diskusi kami bahwa didapatkan besar tegangan sebanding dengan arus dengan bola lampunya. Apabila kita menggunakan tegangan dan arus listrik yang kecil, maka bola lampunya akan redup. Dan apabila kita menggunakan tegangan yang besar dan arus listrik yang besar, maka hasilnya bola lampu akan terang. Pada kelompok yang ingin menambahkan
menanggapi hasil eksperimen atau diskusi kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Raira Putri, saya dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok kalian, jika bola lampu ditambah 2 atau 3 atau menjadi 4, apakah arus tegangan atau hambatannya bertambah? Apabila baterai ditambah, apakah yang terjadi dengan tegangan dan kuat arus? Menurut kami, jika tegangan dan kuat arus ditambah, maka yang terjadi kepada aliran listriknya maka akan semakin besar. Dan apabila kita gunakan kepada bola lampu, maka nyalanya pasti makin terang. Kelompok lain ada yang bertanya? Jika tidak ada, maka berdasarkan pula hasil diskusi dan eksperimen yang telah kami sampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ucapkan kepada masing-masing kelompok belajar yang sudah mempresentasikan hasil eksperimen dan diskusinya. Nah, jadi Bapak anggap hasil keseluruhannya sudah bagus. Di sini Bapak ingin memberikan analisis dan evaluasi terhadap hasil eksperimen dan diskusi yang kamu lakukan. Nah, tadi eksperimen yang kamu lakukan yaitu mengukur arus yang terjadi pada rangkaian apabila tegangannya diubah-ubah. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam sebuah rangkaian ini adalah rangkaian tertutup dengan satu hambatan. Ya, di sini ini ada saklarnya sudah tertutup. Ini adalah sumber arus searah, ya, sumber baterainya. Kemudian ini hambatan atau bola lampu. Kita gunakan bola lampu. Ini adalah ampere-meter untuk mengukur arusnya. Nah, di sini nampak dari sumbernya mengalir arusnya. Ini adalah arusnya itu bergerak dari muatan positif menuju muatan negatif. Baik, terima kasih seluruhnya. Bapak di sini akan memberikan penguatan terhadap kesimpulan permasalahan yang sudah kita sajikan tadi. Ya, nah di sana tadi dinyatakan bahwa mekanik menyuruh mengganti baterai baru bila sepeda motornya redup. Nah, itu menunjukkan bahwa dengan mengganti baru berarti menambah tegangan pada rangkaian sepeda motor tersebut, sehingga nanti bisa menyebabkan atau menghasilkan lampu pada sepeda motor itu menjadi terang kembali. Apa yang sudah kamu dapat dari pelajaran hari ini? Apa itu? Apa? Bisa disebutkan? Saya, Pak. Ya. Yang pertama, kami dapat menganalisis hubungan antara hambatan dan juga arus listrik. Yang kedua, kami dapat membuat hubungan grafik antara hambatan, arus listrik dan juga tegangan. Yang keempat, kami dapat membuat grafik antara arus listrik, tegangan dan juga hambatan. Dan yang kelima, kami dapat membuat pengukuran antara hambatan, tegangan dan juga arus listrik. Iya, bagus. Adakah manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ada, Pak. Apa itu? Ada contohnya, kita memiliki sebuah senter dan nyala lampunya redup. Kemungkinan baterai senter tersebut habis. Apa yang bisa kita pelajari dari materi pokok tentang rangkaian arus arah ini? Nah, baik, itu selanjutnya Bapak mengasih tugas terstruktur yang harus kamu kerjakan, yaitu beberapa soal dari materi yang kita pelajari hari ini. Untuk soalnya nanti dapat kamu download di Google Drive lama untuk sampai jam 9 malam. Jadi materi selanjutnya yang akan kita pelajari nanti adalah rangkaian seri dan paralel. Untuk mengakhiri belajar kita hari ini, ya, ada baiknya kita tutup doa kembali kepada Muhammad Sohir supaya memimpin doanya. Silakan. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Anda Muhammad Sohir yang saya Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.